sekalian, jadi hari ini kita belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang menjelajahi makna kata dan konteks kalimat. Menjelajahi makna kata dan konteks kalimat. Kalian, pelajaran minggu lalu itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana kita mengenal sebuah kalimat. Nah, hari ini ada beberapa kata yang harus kalian pahami, yaitu ada di sini kira-kira siapa di sini yang pernah mengalami bajunya sempit? Siapa yang sudah mengalami baju sudah sempit? Semua ya? Ah, semua sudah mengalami baju yang sempit. Tahu baju toh? Tahu. Baju yang kita pakai ini adalah baju. Nah, kenapa baju itu kira-kira? Kenapa menurut kalian? Kenapa baju itu mengalami kesempitan? Ada yang tahu? Kenapa baju kita bisa sampai sempit? Kira-kira? Apakah salah bajunya atau apakah salah orangnya? Salah siapa? Tidak ada yang salah. Baju yang mengalami kesempitan berarti itu bukan dari bajunya, tapi karena orangnya. Orangnya kenapa? Orangnya kenapa? Iya, orangnya tumbuh besar. Orangnya itu tumbuh besar, jadi berisi, jadi meninggi, jadi gemuk, jadi padat, jadi gemoy. Nah, jadi baju itu mengalami kesempitan bukan karena bajunya yang kekecilan, tapi karena badan kita yang mengalami perubahan. Yang tadinya masih kelas 1, masih bajunya baju-baju rendah, baju-baju itu bajunya menjadi kecil karena badan kita yang sudah menjadi besar atau menjadi tumbuh. Ada yang tumbuh ke atas, ada yang tumbuh ke samping. Jadi bersyukur kita yang tumbuhnya ini ke atas. Jadi kalau kita hari ini ada kaitannya dengan mengalami perubahan baju yang tidak kuat lagi. Di mana ada tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami makna kata. Nah, tujuan pembelajaran mengetahui arti kata dalam kalimat. Menggunakan kata dengan tepat. Ada makna kata. Apa itu makna kata? Makna kata adalah arti atau maksud. Nah, jadi makna kata itu adalah arti atau maksud dari sebuah kata. Jadi misalnya buku. Kalau menurut kalian buku itu sebagai apa? Buku adalah buku tulis kalian itu adalah buku yang
mempunyai buku buku. Menurut kalian itu ini perumpamaan, dia itu seorang kutu buku. Apa maksudnya seorang kutu buku itu? Orang yang suka membaca, orang yang suka membaca buku. Betul sekali, betul ya. Jadi makna konotasinya itu makna perumpamaan. Misalnya yang kita umpamakan, dia tidak mungkin kan di buku itu ada kutu. Nah, kalau kutu itu kan itu konteks kalimat. Nah, konteks kalimat adalah hubungan kata dengan kalimat di sekitarnya yang membantu kita memahami arti kata. Nah, jadi konteks kalimat ada hubungannya dengan kata kalimat. Misalnya, saya kasih contoh kata bisa. Coba beri saya dua kata bisa yang kalian ketahui. Satu bisa, bisa sama dengan dapat. Bisa sama dengan kata saya bisa juara satu karena saya rajin belajar. Saya dapat juara satu karena saya rajin membaca buku. Ada lagi makna yang bisa kita lebihkan dari kata atau perumpamaan dari dua kata kalimat yang sama. Apa itu? Siapa yang pernah digigit ular? Kan perumpamaan. Jadi ada makna denotasi dan ada makna konotasi. Ada yang tidak paham? Pentingnya konteks kalimat. Satu, menghindari memahami isi bacaan. Seperti yang saya katakan tadi. Ada kepala sekolah. Kepala sekolah adalah siapa yang kalian ketahui kepala sekolah di sini? Namanya Ibu Wanita. Sebagai apa dia di sekolah ini? Kepala sekolah itu disebut sebagai singkatan dari kepala sekolah. Disebut apa? Kalau dalam berimam, kalau sholat berjamaah namanya imam. Nah, kalau di sekolah, pemimpin sekolah. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, jadi kepala sekolah itu adalah pemimpin sekolah. Nah, ada lagi dibilang bahasa kalimatnya sama, tapi artinya itu agak sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Nah, kalau kepala sekolah disebut sebagai pemimpin sekolah. Kalau kepala saya pusing, berarti bagian tubuh saya yang sakit atau bagian tubuh saya tidak sehat. Oke, paham ya? Kedua, dengan tangan itu bisa disebut juga dia suka sedekah, suka membantu teman, suka memberi, apa yang dia punya dia suka beri. Oke, sekarang sebelum kita kerja kelompok, kita es breaking dulu. Oke, tepuk jari satu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk jari satu. Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap belajar. Oke, silakan bentuk kelompok dua kelompok seperti yang Ibu sebut kemarin. Nah, coba lihat. Di situ ada cerita. Cerita itu dibaca dulu. Ceritanya dibaca dulu, baru dijawab soalnya. Ayo silakan dibaca dulu ceritanya, baru soalnya dijawab. Oke, silakan. Ayo silakan. Silakan dijawab, dibaca dulu ceritanya, baru dijawab pertanyaannya. No. Yang 3 nomor ya. Oke.
Apakah kamu pernah mengalami baju yang tidak muat? Nah, jawabannya itu cukup satu kalimat. Aku mencari perempuan. Terus, bagaimana perasaanmu saat itu? Chris, ya, coba baca, coba pertanyaannya. Langsung dijawab, ini gampang kan? Apakah kamu pernah mengalami baju yang tidak muat lagi? Jawab. Nah, jawabannya terkejut banget. Ceritakan. Terus bagaimana perasaanmu tadi? Besar-besar suaramu. Apakah kamu pernah mengalami baju yang tidak muat lagi? Pernah. Bagaimana perasaanmu saat itu? Ya. Sedih. Apa yang dapat kamu pelajari dari cerita ini? Aku sangat sedih karena tidak bisa memakai pakaian itu lagi. Terus berita